Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Amin. Dan terima kasih sudah klik video ini. Perkenalkan, nama aku Dian. Gengs, hampir di berbagai dunia pasti pernah terjadi kasus pembunuhan yang meneror warga setempat. Beberapa kasus telah berhasil dipecahkan oleh kepolisian. Namun, ada juga kasus pembunuhan yang hingga saat ini masih belum dipecahkan. Salah satu alasan adalah keterbatasan teknologi saat kasus itu terjadi. Alasan lainnya bisa juga disebabkan kurangnya barang-barang bukti hingga saksi mata yang kurang kooperatif. Berikut adalah deretan kasus pembunuhan misterius dari berbagai negara yang hingga saat ini masih belum dipecahkan oleh polisi. Kita langsung aja ke videonya. Yang pertama, yang lain dan gak bukan, yaitu Jack the Ripper. Jack the Ripper adalah serangkaian kasus pembunuhan berantai misterius yang paling terkenal dalam sejarah kriminal. Pihak kepolisian dan juga media setempat sering mendapatkan surat-surat ancaman dengan nama Jack the Ripper. Kasus ini terjadi di London, Inggris dari bulan Agustus sampai bulan November tahun 1888. Berdasarkan berbagai media, kasus ini memangsa para wanita malam dan juga memisahkan tubuh mereka, setidaknya 5 wanita di East End, London, Inggris. Bahkan The Morning Post menyebut bahwa kasus pembunuhan berantai ini sangat biadab karena cara pembunuhannya sangat mengerikan untuk dijelaskan. Pihak berwenang sempat menduga bahwa tersangkanya adalah seorang tukang daging atau dokter karena metode pembunuhannya ini membutuhkan keterampilan menggunakan pisau. FBI yang menganalisis kasus ini berhasil menemukan benang merah bahwa setiap korban pembunuhan adalah seorang peminum berat dan juga wanita malam. Meski begitu, FBI tidak bisa menemukan tersangkanya. Terlebih lagi, teknologi forensik pada saat itu masih belum secanggih seperti sekarang. Hingga sekarang, baik sejarawan, kriminolog, hingga FBI masih belum bisa mengungkap misteri identitas si pembunuh berantai tersebut. The Hinterkaifeck Massacre. Ya, maaf kalau aku bacanya salah. Nanti aku tulis aja ya. Jadi, aku nggak tahu cara bacanya, maaf banget. Nggak bisa bahasa Inggris. Adalah salah satu kasus pembunuhan misterius yang sampai sekarang masih belum dipecahkan. Kasus ini diberi nama Hinterkaifeck karena peristiwa mengerikan itu terjadi di sebuah peternakan yang bernama Hinterkaifeck yang terletak di desa Grobern, sekitar 70 km dari Munich, Jerman. Nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Pada bulan Maret tahun 1922, masyarakat setempat menemukan 6 warga yang dipenggal di sebuah peternakan. 6 korban itu terdiri dari 4 orang dewasa dan juga anak-anak yang semuanya dibunuh dengan beliung atau senjata alat potong seperti mata kapak. Pihak berwajib sempat menduga bahwa si pembunuh bersembunyi di gudang pertanian dan memikat korbannya satu persatu. Namun anehnya lagi, si pembunuh ini tidak langsung meninggalkan lokasi kejadian, tetapi dia menghabiskan sekitar 4 hari bersama mayat-mayat itu dan merawat lahan pertanian seolah-olah itu adalah miliknya. Disebut dengan Dahlia Murder, sebuah peristiwa mengerikan sempat terjadi di Los Angeles, Amerika Serikat. Pada saat itu, ada seorang wanita tanpa busana yang tergeletak di kaki trotoar. Pihak berwenang melaporkan bahwa korban bernama Elizabeth Short berusia 22 tahun. Tidak ada satu tetes darah di lokasi kejadian ataupun tubuhnya. Meski beberapa bagian tubuhnya terlihat ada bekas irisan yang sangat rapi. Mendengar hal tersebut, surat kabar langsung menjadikan peristiwa itu sebagai headline news dan menjuluki kasus ini dengan nama Black Dahlia karena korban memiliki rambut hitam dan suka memakai pakaian berwarna hitam. FBI yang menyelidiki kasus ini mengatakan bahwa korban dibedah secara profesional. Ironisnya, banyak orang yang mengaku bertanggung jawab atas kasus pembunuhan mengerikan tersebut. FBI yang menerima laporan merasa kesulitan untuk melakukan pemeriksaan atas pengakuan para tersangka. Namun sampai saat ini, FBI masih belum menemukan kebenaran dan identitas pelaku utama untuk kasus Dahlia. Bahkan saking misteriusnya, kasus pembunuhan ini dijadikan sebagai sebuah novel yang kemudian digarap sebagai film.
Zodiac Killer adalah pembunuhan yang sangat aneh. Alih-alih menghindari sorotan, ia justru menikmati menjadi sorotan, meninggalkan barang bukti dan meneror media dan juga polisi untuk kesenangannya. Kasus ini terjadi pada tahun 1968 hingga 1969 di San Francisco, Amerika Serikat. Setidaknya, pihak berwajib menyebut ada 5 kasus pembunuhan yang berhubungan dengannya. Namun, Zodiac mengaku telah membunuh 37 orang. Zodiac ini benar-benar menikmati aksi bengisnya selama kurang lebih 1 tahun. Anehnya, setiap dia berhasil membunuh 1 orang korban, ia akan mengirim barang bukti, kode, dan juga surat bernada mengejek kepada pihak kepolisian. Meski sudah mendapat banyak barang bukti dan kode dari pelaku sendiri, pihak berwenang masih belum menemukan titik terang dalam pengungkapan kasusnya. The Mad Butcher atau penjagal gila. Ini maaf banget ya kalau lidah aku itu nggak bisa pronounce-nya. Adalah pembunuh terkejam dari Kingsbury Run, Cleveland, Ohio di tahun 1930-an. Kingsbury Run adalah kawasan yang ramah tempat perjudian dan juga rumah pelacuran. Bisa dikatakan kawasan ini menjadi tujuan terbaik bagi para tunawisma. Situasi kota ini mendadak berubah setelah 13 gelandangan tewas dengan kondisi yang mengenaskan. Ditikam, dipotong, dipenggal, dan beberapa korban juga dikebiri. Pihak berwajib sulit menemukan benang merah di kasus ini, sebab setiap korban tidak memiliki keterkaitan yang sama. Pembunuh secara acak membunuh pria dan juga wanita dengan cara yang keji. Satu-satunya keterkaitan yang sama yaitu semua para korban merupakan gelandangan di Kingsbury Run. Monster of Florence adalah kasus pembunuhan berantai yang misterius yang sangat terkenal di Eropa. Kasus ini terjadi dari tahun 1968 sampai 1985, di mana monster itu berburu di sekitar kota dengan cara obsesif sebelum menyerang korban dari balik bayang-bayang. Tidak selalu mengincar orang yang berjalan sendirian di kota, ia juga sempat menyerang dan juga membunuh pasangan dengan cara menusuk dan menembak secara berlebihan dengan Beretta kaliber 22. Yang mengerikannya lagi, gak habis fikri di luar Nurul ya. Monster Florence ini memiliki fetis, mengambil organ seks dari perempuan yang digunakannya sebagai motivasi untuk membunuh. John Bennett Ramsey merupakan pemenang kontes kecantikan yang sering tampil di layar televisi di seluruh negeri di tahun 1996. Ia tinggal bersama keluarganya di Boulder, Colorado. Namun entah apa yang terjadi, gadis cantik berusia 6 tahun itu ditemukan tewas di ruang bawah tanah rumah keluarganya di Colorado. Kondisinya sangat mengenaskan, tubuhnya ini dipenuhi bekas pukulan dan tanda-tanda cekikan di bagian lehernya. Lalu di area mulut hingga tenggorokan ditempelkan lakban yang sangat panjang. Peristiwa mengenaskan ini terjadi sehari setelah Natal pada tahun 1996. Ibu John Bennett yang mengetahui putrinya ini menghilang segera menelpon 911 untuk melaporkan penculikan dan mengatakan bahwa ia menemukan catatan tebusan setebal hampir 3 halaman yang menuntut $118.000. Namun beberapa jam setelah membuat laporan, ayah John Bennett menelepon polisi kembali bahwa ia sudah menemukan mayat putrinya di ruang bawah tanah. Dan dari hasil otopsi, pihak forensik menyatakan bahwa John Bennett meninggal karena sesak nafas yang disebabkan oleh cekikan, sehingga kematiannya dinyatakan sebagai pembunuhan. Hingga saat ini masih belum diketahui identitas pelaku. Dan ironisnya, kedua orang tua John Bennett sempat dicurigai sebagai pelaku utama dalam kasus pembunuhan putrinya. Next yang terakhir ada Tupac Shakur. Pada akhir tahun 1990-an, industri musik dikejutkan dengan kasus pembunuhan rapper Tupac Shakur dan Notorious B.I.G. yang ditembak mati dengan selang waktu 6 bulan. Pihak berwenang menyebut bahwa kasus ini diduga adanya persaingan sengit antara label rekaman yang bersaing, sebab kedua rapper tersebut merupakan artis papan atas untuk perusahaan rekaman masing-masing. Shakur terbunuh pertama kali saat berkendara di Las Vegas pada 13 September 1996. Saat itu, Death Row merupakan label rekaman ini sedang berselisih dengan pesaingnya yaitu Bad Boy.
6 bulan kemudian, Christopher Wallace dari Bad Boy atau sering dipanggil Notorious B.I.G. atau Biggie Smalls atau Biggie ini dibunuh dengan cara yang sama, ditembak mati saat berkendara setelah meninggalkan acara musik di Los Angeles. Menurut FBI, kedua rapper itu merupakan artis papan atas dari label Bad Boy. Namun, polisi belum bisa memastikan kebenaran adanya persaingan bisnis yang memicu pembunuhan ini, sebab banyak sekali saksi yang tidak kooperatif dalam memberikan kesaksian. Itu dia tadi adalah kasus-kasus yang belum terpecahkan hingga sampai saat ini.